Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhlas. eh, Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertatap muka melalui Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tenses dalam bahasa Inggris, yang mana tenses tersebut sangat eh, sering digunakan ya, khususnya untuk kita sehari-hari dalam menjelaskan suatu aktivitas kita ataupun menjelaskan hobi kita seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris ada pola yang khusus untuk digunakan ketika kita ingin membuat pernyataan atau membuat kalimat baik itu secara verbal maupun tertulis ya. Oke, selanjutnya saya akan membagikan screen di sini. Nah, baik. Jadi di e-learning ini kita akan belajar dengan santai saja. Jadi silahkan nanti teman-teman bertanya saja apa saja yang masih kurang paham ataupun yang kurang jelas ya. Oke. Eh, dalam bahasa Inggris itu ada tenses yang namanya simple present. Simple present tense ini definisinya adalah suatu aktivitas atau kejadian yang berlangsung atau kejadian yang berulang-ulang dilakoni atau dilakukan ya. Misalkan yang simpel saja, kita bangun pagi setiap hari, kemudian kita berangkat ke kampus atau ke sekolah setiap hari. Kemudian dia apalagi itu menjelaskan tentang hobinya. Dia sering bermain bola setiap hari seperti itu. Pokoknya hal-hal yang apa menjelaskan aktivitasnya sehari-hari itu dalam bahasa Inggris itu sudah ditetapkan polanya yang tepat, yaitu menggunakan pola simple present tense. Baik, dalam present tense atau simple present ini eh, dia menggunakan verb satu saja atau kata kerja pertama, ya. Dia tidak menggunakan verb kedua maupun verb ketiga. Mengapa? Karena verb satu tersebut dia sangat relevan digunakan untuk pola simple present tadi atau present tense. Nah, di sini ada rumusnya. Teman-teman bisa melihat di sini ada subjek, kemudian infinitif verb satu, ya. Lalu di sini kelihatan ada kata dan es, atau s ya. Begitu dengan objek dan kata keterangan lainnya. Kita jelaskan. Baik, infinitif ini adalah kata kerja yang belum terikat oleh subjek. Artinya apa? Belum ada tambahan di ujung kata kerjanya seperti huruf S ataupun ES ini ya. Jadi dia nggak ada tambahan-tambahannya. Nanti kita akan jelaskan apa sih maksudnya itu. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya ini adalah contoh yang sederhana. I study English. You study English. He studies English. He drinks. Kemudian Budi goes to Bali misalkan gitu. Nah, tadi kita baca bersama ada tambahan S atau ES di ujung atau di akhir kata kerja. Baiklah, kita akan menjelaskan di sini karena di sini banyak sekali yang keliru ya dalam penggunaannya. S dan ES ini mengapa dia disimpan di akhir kata kerja? Karena
subjeknya atau pronounnya itu adalah orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu adalah he, she, dan it. Ya, begitu. Artinya orang yang kita ceritakan seperti gitu loh. Tapi hanya satu orang saja, satu person saja. Nah, contoh, he studies English. Kemudian, he drinks. Mengapa di sini ada huruf es, sedangkan di sini huruf s saja? Karena ketika kita menjelaskan atau mengucapkan kata study itu seolah-olah terdengar seperti huruf i, ya kan? Nah, padahal huruf aslinya adalah huruf Y, ya. Tapi karena dia dibaca study, maka dia dianggap seperti huruf I saja di akhir kata kerja tersebut, ya. Sedangkan huruf I ini adalah bagian dari huruf vokal. Maka jika kata kerja diakhiri dengan huruf vokal, ketika kita membuat kalimat pada pola simple present tense ini, maka kita wajib menambahkan huruf E dan S di akhir kata kerjanya itu, ya, karena dia kata kerjanya ini diakhiri oleh huruf vokal. Akan tetapi jika kata kerja tersebut diakhiri dengan huruf konsonan atau huruf mati, misalkan di sini ada kata drink. Drink itu kata atau huruf akhirnya adalah huruf K, maka cukup kita tambahkan huruf S saja setelah kata drink ini. Maka menjadi drinks, bukan drinkes, ya. Berbeda. Kemudian apalagi kata kerja yang diakhiri oleh huruf vokal. Ada kata go di sini. Nah, ini. Go ini dia diakhiri oleh huruf O. Yang mana huruf vokal itu ada apa aja? A, I, U, E, O. Nah, maka otomatis kita harus menambahkan huruf E dan S di akhir kata kerja ini. Gitu ya rekan-rekan. Nah, oleh sebab itu ketika kita menjelaskan orang ketiga tunggal ini hanya untuk orang ketiga tunggal saja, yaitu he, she, dan it. Maka kita harus menambahkan huruf setelah kata kerja tersebut berupa S atau ES. Kalau ES itu apabila kata kerjanya diakhiri oleh huruf vokal, sedangkan S saja tambahan di akhir kata kerja tadi, jika kata kerja tersebut diakhiri oleh huruf konsonan. Berbeda dengan kata I, berbeda dengan pronoun I, atau subjek I, you, kemudian they dan we. Ini bukan orang ketiga tunggal. Kalau I dan we itu orang orang pertama, sedangkan you dan juga they itu adalah orang kedua. Maka kata kerja yang tidak perlu ditambahkan s atau es di akhir kata kerja ini, nggak perlu. Jadi kata aslinya infinitif atau verb one saja ya, seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan singkat tentang simple present, simple present tense ya. Dalam bahasa Inggris seperti itu. Dia apa bermaksud ingin menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi sehari-hari, aktivitas sehari-hari itu. Dia hanya menjelaskan apa kegiatan sehari-harinya saja ya, entah itu hobi ataupun kegiatan yang lain. Yang penting dia menjelaskan kegiatan sehari-hari yang terjadi, aktivitasnya lah seperti itu ya. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk kelas AR Learning Center ini eh, mahasiswanya atau siswanya sangat semangat sekali saya lihat ini. Wah, sungguh luar biasa ya. Oke, baiklah. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup untuk penjelasan mengenai simple present tense pada pertemuan kali ini. Bisa nanti dipraktis. You have to practice your English ya at your home
Terserah mau di rumah atau di sekolah dimanapun, yang penting itu dipraktekkan saja ya rekan-rekan. Bahwasanya kalau kita mempunyai kosakata banyak ribuan kosakata itu, tetapi jika kita tidak pernah mempraktekkannya, maka itu nonsens ya. Ya, omong kosong saja, artinya percuma saja karena tidak pernah kita praktekkan langsung seperti itu. Yang pertama adalah percaya diri saja. Jangan kita takut akan kesalahan, misalkan, aduh ini tensis yang tepat untuk ngomong ini apa ya, itu nggak usah. Nanti saja itu yang penting kita membiasakan diri dulu untuk berani berucap, baik itu secara apa, secara personal maupun di depan orang banyak seperti itu. Insya Allah nanti akan terbiasa. Yang penting kita membiasakan lidah kita untuk mengucapkan kata-kata bahasa Inggris ini. Baik teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas, ilmunya berkah dan bermanfaat. Ya. Sebetulnya masih banyak di sini yang ingin kita jelaskan, akan tetapi eh, materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan kita laksanakan atau akan kita lakukan di hari besok saja. Ya. Ini baru kalimat verbal sentence saja ya, atau uh, kalimat kata kerjanya. Nanti ada kalimat kata benda atau nominal sentence. Tapi untuk kali ini, biar teman-teman fokus dalam memahami pola simple present tense, jadi saya hanya membatasi ini dulu. Besok baru kita membahas yang nominal sentence-nya. Ini cukup di verbal set, verbal sentence atau kalimat kata kerja dulu. Okay, that's all I think. See you tomorrow. Finally, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, AR Learning Center.